saat ini akhir-akhir ini memang sering terjadi unjuk rasa, ya, unjuk rasa. Dalam kantor ini memang ada beberapa instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan itu memang rawan akan dilakukan aksi unjuk rasa. Untuk apa? Unjuk rasa apa gitu kan? Unjuk rasa itulah suatu kegiatan kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi, ya kan? Menyampaikan aspirasi terkait biasanya menuntutkan hak, ya kan? Mengkritisi kebijakan, ya kan? Biasanya seperti itu, menuntut hak dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu aksi-aksi unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah apakah aksi-aksi itu diperbolehkan atau tidak, gitu kan? Nah, sebagai anggota security atau satpam, rekan-rekan yang tugasnya adalah menjaga kondisi area atau lokasi pengamanan wajib tahu, karena biasanya aksi-aksi itu ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ingin melakukan aksi tidak hanya itu saja, tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi ada unsur-unsur lain yang menunggangi, ya kan? Nah, itulah yang perlu diantisipasi. Ada niat-niat yang lain. Nah, rekan-rekan agar paham ini, ya. Pada saat ada pemberitahuan aksi unjuk rasa, rekan-rekan sebagai anggota security perlu ketahui bahwa aksi unjuk rasa itu adalah dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Undang-undang memperbolehkan aksi unjuk rasa itu, ya itu sudah diatur dalam undang-undang, ya kan? Nomor 9 tahun 98, undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Berarti itu di aksi unjuk rasa itu dilindungi oleh undang-undang. Berarti boleh nggak? Boleh, ya kan? Kapan waktunya? Nah, waktunya inilah yang diatur. Biasanya aksi unjuk rasa itu dilakukan pada saat jam-jam hari masuk, ya, tanggal-tanggal aktivitas antara hari Senin sampai hari Jumat. Jamnya jam berapa? Biasanya jam-jam 8 sampai jam 17.00. Itu yang normal. Nah, tetapi kadang-kadang pertimbangannya situasional, ya, situasional. Aparat biasanya mempertimbangkan situasional keamanan. Nah, itulah pengertian tentang unjuk rasa. Jadi unjuk rasa itu boleh apa enggak? Boleh. Itu dilindungi oleh undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, di sini selanjutnya kita ini sebagai apa? Di sini kita adalah sebagai anggota satuan pengamanan. Biasanya jika terjadi aksi unjuk rasa, satuan pengamananlah yang melakukan pengamanan awal, ya kan? Tindakan awal adalah satuan pengamanan. Nah, biasanya aksi unjuk rasa itu harus berizin dulu kepada kepolisian setempat. Biasanya Polres, ya. Nah, Polres nanti akan mengeluarkan surat izin. Nah, surat izin itu nantinya akan disampaikan kepada pihak yang dilakukan penyampaian pendapatnya. Ya, nanti biasanya H-2, H-3 itu sudah ada suratnya, ya. Surat pemberitahuan bahwa akan ada aksi unjuk rasa dilakukan oleh aliansi apa, tuntutannya apa, itu sudah ada. Nah, berarti itu legal. Kalau tidak ada surat itu berarti itu ilegal. Boleh dibubarkan. Selama sudah ada pemberitahuan itu, rekan-rekan tidak boleh membubarkan. Dan mereka punya legalitas untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, selanjutnya masalahnya adalah bagaimana teknis melakukan penyampaian pendapat di muka umum dan bagaimana rekan-rekan melakukan pengamanan tersebut. Nah, itulah yang diatur, ya. Diatur dalam Perkap Kapolri, ya, Perkap Kapolri. Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2000, nomor 6 tahun 2016. Ya, itu adalah kita ini sebagai satuan pengamanan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengamanan. Jadi rekan-rekan kalau ada aksi unjuk rasa, rekan-rekan di sini sebagai anggota security
Satpam itu kapasitasnya sebagai pengaman, ya, bukan musuh mereka. Mereka itu mindset awalnya rekan-rekan harus paham betul. Mereka ini adalah warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang menyampaikan pendapat. Ya, diperbolehkan enggak? Boleh, selama tidak mengganggu aktivitas ataupun mengganggu kegiatan masyarakat di lingkungan kantor sini perusahaan. Kita nanti berbicara tentang pengamanan unjuk rasa, yaitu Dalmas. Dalmas itu apa? Ada yang tahu Dalmas? Belum tahu? Dalmas adalah pengendalian massa. Jadi orang unjuk rasa itu biasanya tidak 1-2 orang, tapi minimal 5 orang. Nah, bisa disebut sebagai massa. Nah, kita ini adalah petugas. Satpam itu adalah menjadi petugas pengendali massa. Untuk apa? Untuk supaya agar proses unjuk rasa itu berjalan dengan tertib, tidak mengganggu aktivitas pelayanan, seperti itu.